Husain di Karbala, putra umur tani dalam membela Husain, putra al-Mustafa Husain di Karbala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa ala al-arwahi allati hallat finaik. Alaika minni salamullahi abadan ma bakitu wa bakiya al-lailu wan nahar wa la ja'alahu Allah akhir al-ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladi al-Husain wa ala ashabil Husain. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli al-bait tayyibin tahirin la siyama baqiyatullah fil ajalallahu farajahu syarif. Kita kembali mengarungi Sahara Karbala bersama dengan kafilah kecil keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat ini berada dalam lautan Sahara dengan kepungan musuh yang telah bersiap untuk memangsa keluarga mulia di muka bumi ini. Kita kembali bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaiha salam, menangisi peristiwa duka ini. Kita gabungkan hati kita bersama dengan mereka. Kita kembali mengarungi lautan musibah yang begitu besar yang terjadi pada sejarah kaum muslimin. Peristiwa yang sangat dahsyat terjadi. Kita kembali mendalami makna musibah. Sebagaimana yang sebelumnya kita telah bicarakan, musibah adalah sesuatu yang membawa kita pada duka dan luka di dalam hati kita. Sesuatu yang tidak tentu kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Manusia tentu saja tidak dapat mengelak dari musibah yang terjadi dalam kehidupan. Di dalam Al-Quran terkait dengan musibah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus membicarakan ayat tentang musibah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah Al-Baqarah menyebutkan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazi idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah secara khusus menjelaskan, dan kami akan timpakan kepada kamu rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Beritakanlah berita gembira kepada hamba-hamba kami yang sabar, yang mereka ketika ditimpa musibah berkata, sesungguhnya kami berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Merekalah yang Allah mencurahkan salawat kepadanya dan memberikan kasih sayangnya, memberikan rahmatnya. Dan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini adalah ayat-ayat yang biasa kita baca dalam kehidupan kita. Terutama ketika ada keluarga, saudara, orang yang kita kenal atau kan mendapatkan berita ketika ada yang meninggal dunia. Kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sesuatu yang tentu saja sangat baik dan sangat dianjurkan. Ini sesuatu yang memang disunahkan untuk kita bacakan. Tetapi ketika kita gali lebih dalam ayat ini menjelaskan tentang sesuatu yang lebih luar biasa.
Secara alamiah tentu saja Allah Subhanahu wa taala menimpakan beragam ujian dalam kehidupan kita. Allah memberikan contoh. Setiap kita tentu ada rasa khawatir, ada rasa ketakutan pada diri kita. Ketakutan bahwa apa yang kita harapkan tidak terjadi. Ketakutan bahwa persoalan-persoalan akan datang dalam kehidupan kita dan kita tidak sanggup untuk menanggungnya. Ketakutan setelah kehidupan ini, apa yang terjadi dengan diri kita. Rasa takut akan kematian tentu menimpa kita semua. Disebabkan tentu saja bahwa kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita setelah kematian. Apakah kita akan mendapatkan hukuman ataukah kita mendapatkan kenikmatan. Kita takut akan kematian karena dosa-dosa kita yang telah begitu banyak mencoreng jiwa kita atau hati kita. Perbuatan-perbuatan buruk yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Apakah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Ini ketakutan-ketakutan yang alamiah yang terjadi pada semua kita tentang kematian ini. Ada orang yang tentu tidak menakutkan baginya kematian, karena tentu dia sudah menyaksikan apa yang akan terjadi di alam berikutnya. Para nabi, para rasul, para imam, maksumin alaihissalam, tentu bagi mereka tidak ada hal yang tidak mereka ketahui, termasuk tentang apa yang terjadi setelah kehidupan ini. Tapi bagi kita, sebagai hamba yang tentu banyak keburukan, banyak dosa, kematian adalah sesuatu yang mengkhawatirkan kita. Kita terpisah dari orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, dari harta yang telah kita berjuang dalam kehidupan ini untuk mengumpulkannya, tiba-tiba terpisah begitu saja. Allah gambarkan juga, Allah berikan contoh-contoh kekurangan harta, kekurangan jiwa dalam kehidupan ini, itu sebagai ujian. Kekurangan jiwa, bagaimana kita menderita sakit, atau mendapatkan cacat dalam kehidupan ini, atau bagaimana kita harus bergelut dengan setiap saat kita harus mengobati penyakit yang sudah ada di dalam diri kita, dan kesehatan terasa jauh dari diri kita. Itulah kehidupan kita yang dipenuhi dengan beragam ujian dan cobaan. Tetapi di ujung ayat tadi Allah mengatakan wa basyirus sabirin, beritakanlah berita gembira. Kepada siapa ini? Ada orang-orang yang tentu saja mampu melewati semua ujian ini. Ada orang-orang yang mampu mengatasi beragam musibah ini. Yang mereka lah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, orang-orang yang memiliki kesabaran. Rasulullah mengatakan, awalus sabar murran. Awal kesabaran itu adalah kepahitan. Wa akhiruhu halwa. Dan akhirnya itu adalah rasa yang manis. Mengawali tentu saja beragam musibah dengan bertahan untuk sabar, tentu sebuah kepedihan, sebuah derita yang harus ditanggung. Tetapi setelah melewati sabar yang begitu panjang, yang terjadi dari apa yang telah kita lewati adalah kemanisan, adalah keindahan, adalah kebahagiaan. Tidak pernah ada kebahagiaan, ada kenikmatan dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak, kecuali setelah melewati dengan beragam kesabaran yang dilewati dalam musibah itu. Ada orang berkata bahwa sabar itu ada batasnya. Orang yang seperti itu tidak menyadari sabar tidak pernah ada batasnya. Allah Subhanahu wa taala sendiri memiliki sifat atau nama sabar, as-sabur. Menunjukkan sifat sabar ini adalah sifat yang tidak berbatas. Kalau orang tidak sanggup, itu karena keterbatasan kemampuan dirinya sendiri. Bukan karena kesabaran itu. Orang yang semakin kuat dirinya, tentu semakin kuat dalam menanggung derita itu. Semakin sabar dia. Dan ayat berikutnya menjelaskan siapa yang dimaksudkan orang yang sabar ini. Allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Secara umum kita mengatakan siapa saja, padahal tidak. Ada satu kitab yang terkait dengan ayat ini. Kitab tentang kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama saya ingin menjelaskan, orang yang mampu mengucapkan itu dalam keadaan yang paling sulit, dengan sebuah kesadaran kita tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala ketika di hatinya memiliki keimanan akan Allah Subhanahu wa taala.
Bukan hanya sekedar ucapan. Semua orang, kafir sekalipun, bisa mengucapkan kata-kata itu. Tetapi apakah itu adalah misdak dari ayat ini? Objek yang disebutkan oleh ayat ini? Tentu saja tidak. Sekedar sebuah perkataan, siapapun bisa mengucapkannya. Tetapi apakah ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Imam Ali alaihissalam mengatakan, orang-orang yang beriman itu, kata Imam Ali, adalah orang yang mampu menjawab 3 pertanyaan itu. Min aina huwa, wa fi aina huwa, wa ila aina huwa. Berasal dari mana dirinya ini, berada di mana dirinya, dan menuju kemana. Siapa mereka yang dimaksudkan oleh Imam Ali ini? Bukan sekedar seorang filosof yang mampu memikirkan berasal dari mana, berada di mana, atau menuju kemana. Itu sesuatu yang bisa dipikirkan. Tetapi yang dimaksudkan oleh Imam Ali alaihissalam, orang yang memiliki kesadaran dirinya ini betul-betul tidak lain berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berada dalam sebuah tahap di mana dirinya ini dalam sebuah proses perjalanan, sebuah proses di alam yang setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan kemudian hamba-hamba ini, Allah ciptakan kita semua, kita berada dalam sebuah perjalanan saat ini. Setiap hari Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, seseorang itu miskinun ibnu Adam, wa asobatun salasatan musibatan. Miskin anak-anak Adam ini, mereka ditimpa oleh 3 musibah. Salah satu musibah itu, kulla yaumi yankus minhu, setiap hari berkurang darinya, wa huwa yamsi ila qabrihi, dia berjalan menuju apa? Kuburnya. Kita tidak tahu. Saat ini kita bersama, tapi besok setelah ini apa yang terjadi pada kita? Kita tidak pernah tahu bahwa setiap hari, atau kita sadari bahwa setiap hari ini kita tengah melakukan sebuah proses perjalanan. Dan perjalanan ini, Imam Ali mengatakan, perjalanan ini begitu panjangnya, begitu luar biasa. Kita berpikir bahwa ya setelah dunia ini, dunia sebentar, ya betul. Tapi apakah kita di alam barzah itu sejenak? Apakah perjalanan kita nanti di yaumil mahsyar itu sejenak? Sebagian riwayat mengatakan, kita tidak bisa mengatakan bahwa ini sesuatu kesalahan ketika mengatakan orang di alam kubur itu tidur dan kemudian mereka akan bangkit setelah bumi ini dihancurkan, kiamat. Kita menganggap bahwa kiamat itu membuat orang-orang yang berada di alam kubur bangun kembali. Padahal bagaimana mungkin dia bangun kembali? Buminya sudah hancur, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Allah menggambarkan bagaimana bumi ini diguncangkan, dipecahkan, semua terhambur keluar dan sebagainya. Satu dengan yang lain planet, satu dengan yang lain bertabrakan, hancur. Menunjukkan kebangkitan dari kubur itu bukan di alam dunia ini. Lamanya seperti apa? Dalam hadis dikatakan, dalam kitab Ahwalul Qiyamah dinyatakan begini, ada sebuah hadis menarik. Nahnu ma'asyaral anbiya la yadalu fi alamil qabr illa bisalasati ayyam. Rasulullah mengatakan, kami para nabi ini tidak lama di alam kubur itu. Kecuali kami para nabi itu lebih kurang 3 hari saja di situ. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa haluna? Bagaimana keadaan kami? Rasulullah mengatakan, ba'dhum yaskununa fi alamil qabr, dalam waktu yang singkat, qasirul waqtuhum, atau Rasulullah mengatakan la yatawallallahu illa fi sana, ba'dhum fi alaf sana. Dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa ada orang yang tinggal di kubur itu sejenak, ada orang yang tinggal selama setahun, ada orang yang tinggal ribuan tahun, bahkan ada yang tinggal di tempat alam barzah itu jutaan tahun. Tidak pernah tahu kita. Karena waktunya bukan waktu yang ada antara dunia kita ini, kita hitung, dengan apa yang ada di alam barzah itu. Imam Ali mengatakan bahwa al-waktu fi az-zaman fi alamul barzah wa dahr. Waktu yang ada di alam kubur itu bukan disebut sebagai zaman, tapi disebut dengan dahr. Berbeda. Bahkan, dalam riwayat dikatakan bahwa lamanya manusia dalam mahsyar itu ada jutaan tahun. Mereka yang dapat ditimbang itu bahkan ada yang sampai jutaan tahun juga. Mereka melewati surat al-mustaqim itu jutaan tahun.
Ada yang berjuta-juta tahun melewati tempat itu. Jadi jangan dibayangkan kemudian bahwa kita begitu cepatnya lewat itu. Tidak, panjang. Jadi perjalanan, duhai, Imam Ali mengatakan betapa panjangnya perjalanan, betapa sedikitnya kesempatan. Begitu panjang perjalanan yang akan kita lewati dalam kehidupan ini. Jadi kehidupan ini bukan cuma kemudian kita sejenak dalam kehidupan kita di dunia ini. Padahal perjalanan setiap manusia, Imam Ali mengatakan, sangatlah panjang. Semakin amalnya ini sedikit, semakin lama perjalanan itu harus ditempuh. Tapi semakin dia banyak amal, banyak kebaikan dan sebagainya, semakin cepat dia melewati setiap fase perjalanan itu. Nah, Imam Ali tadi mengatakan bahwa kita orang yang sadar bahwa dia memang dalam perjalanan, dalam sebuah proses perjalanan panjang ini, maka dia dalam kesempatan yang ada, orang itu membawa, kemudian berusaha untuk memperbanyak. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, kata Al-Quran. Maka hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa bekal yang akan dia bawa setelah kehidupan ini. Kesempatan kita memperbanyak bekal dan sebagainya pada saat kehidupan kita ini. Para ulama mengatakan dunia ini, dunia alamul amal bila jaza, wa alamul kubur alamul jaza bila amal. Dunia ini adalah tempat di mana kita beramal walaupun tanpa balasannya. Tapi alam kubur itu alam di mana kita tanpa amal kita, disitulah terjadi balasannya. Itu kita tengah melewati sebuah perjalanan. Wa ila aina huwa. Imam Ali mengatakan, kemana dia berjalan ini? Sedang menuju kemana kita semua ini? Apakah perjalanan kita ini hanya untuk surga? Ataukah perjalanan kita ini mendapatkan kesenangan-kesenangan di surga? Apa sampai pada saat itu? Setiap manusia ini, nilai manusia, qimatul insan ala ghoyatihi. Nilai setiap manusia itu sesuai dengan apa tujuannya. Ada orang berkata, ya yang penting saya masuk surga mendapatkan kenikmatan. Ya itulah batas dirinya. Orang seperti ini sebenarnya tidak terlalu bernilai. Kenapa? Karena dia melihat segala sesuatu itu hanya untuk kesenangan dirinya. Dan belum tentu juga Allah terima. Kalau orang itu dalam kehidupan hanya mencari sebuah kesenangan. Dalam hidup ini kita dinilai berdasarkan apa tujuan kita. Apa goal kita dalam kehidupan ini. Oh, saya ingin menjadi orang kaya. Berarti bahwa apa? Bahwa Anda tidak lebih nilai Anda itu nilai yang ada dalam kehidupan dunia ini. Dan orang yang seperti ini di dalam agama tentu tidak bernilai. Dia tidak lebih bahwa tujuan dia, goyah dia dalam kehidupan ini adalah hal yang bersifat material. Bukan ini yang dimaksudkan itu. Ada orang yang menginginkan apa? Wah, saya ingin di dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Di dunia ini mendapatkan kenikmatan, di akhirat mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan itu, kalau cuma diukur atas dasar kesenangan biologis semata, itu adalah sesuatu kenikmatan atau kesenangan yang rendah. Orang seperti ini adalah orang yang hanya memperhatikan urusan biologis semata, kesenangan duniawi semata. Padahal alam berikutnya bukanlah kesenangan yang bersifat material, tapi bersifat ruhania. Jadi karena itu ayat ini mengatakan allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan pada hakikatnya untuk semua manusia. Tetapi mereka yang betul-betul memiliki sebuah kesadaran bahwa tidak ada apapun. La maujudan illallah. Tidak ada apapun dalam kehidupan ini kecuali semua datang dari sisi Allah. Semua hakikat ini tidak lain adalah gambaran, manifestasi dari keagungan dan kemuliaan Allah. Orang yang punya kesadaran seperti inilah yang kemudian dimaksudkan ayat itu. Bahwa dalam kehidupan, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Al-Quran mengatakan, wahai manusia, kamu ini fakir, tidak punya apa-apa. Kamu fakir kepada Allah. Laula fadlullah alaikum wa rahmatullah kuntum minal khasirin. Kalau bukan karena kemuliaan Allah kepada diri kamu, dan bukan karena kasih sayang Allah, niscaya kamu semua udah celaka. Apa yang kita bisa klaim
bahwa semua yang kita dapatkan dalam kehidupan ini berasal dari kedua tangan kita ini. Kalau orang punya kesadaran bahwa segala semua yang datang dari Allah, dan dia betul-betul menjadi hamba Allah. Ada perbedaan. Dalam kitab itu dikatakan, ada perbedaan antara orang yang menyembah Allah hanya ingin mendapatkan kenikmatan. Itu bukan hamba Allah. Kenapa? Karena yang namanya hamba Allah, Allah itu meliputi. Walillahil asma'ul husna. Pada Allah itu ada nama-nama yang indah. Dan nama-nama ini bukan cuma terkait dengan kesenangan. Betul, di satu sisi ada nama Jamaliyah Allah. Ada nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada nama Al-Latif, ada nama Ar-Razak, di satu sisi. Tetapi di sisi lain, Allah punya nama Jalaliyah. Al-Ghadab, Al-Muntakim, Al-Jabbar. Dia yang membalas dendam, dia yang penuh dengan amarah, dia yang paling perkasa misalnya. Al-Mumit, dia yang mematikan. Ketika seorang itu menjadi hamba Allah pada makna ini, semua berasal dari Allah dan dia betul-betul dalam menerima ketentuan Allah dalam bentuk apa saja, dia yang hamba Allah. Apakah kesenangan, apakah derita, bagi dia tidak ada yang berbeda. Dia tetap menyembah Allah. Dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti inilah yang punya kesadaran innalillah ini. Mendapatkan derita. Ada seorang ulama, kalau saya tidak salah namanya Ayatullah Tabrizi. Suatu saat dia kedatangan beberapa sahabat dan murid-muridnya tengah berkunjung pada dirinya. Di hadapan kemudian murid-muridnya itu, dia sejenak gelisah ke belakang, datang lagi melayani tamu-tamunya, sejenak dia ke belakang lagi, wajahnya gelisah. Kembali lagi pada tamu-tamunya itu. Setelah kemudian hampir pulang, dia ke belakang sejenak, beberapa lama, terus dia kembali lagi melayani sahabat dan murid-muridnya itu. Dan dia tersenyum. Nah, tersenyum itu dia berkata begini, jangan lupa tolong nanti malam hadir di rumah ini. Sahabatnya berkata, ada apa? Ayatullah Tabrizi itu berkata, baru saja anakku meninggal dunia. Kaget para sahabatnya nih. Kenapa engkau tidak menunjukkan kesedihan atau derita? Ayatullah Tabrizi tadi ketika saya berbolak-balik ini, saya sedang melihat keadaan anak saya. Dia sakit dengan sangat keras. Tapi kemudian Allah telah memanggil dirinya. Aku bahagia, amanah yang diberikan padaku ini sudah diambil kembali oleh pemiliknya. Ini satu gambaran betapa seseorang ketika sudah sampai pada tingkat ridho ala qada Allah, dia ridho atas semua ketetapan-ketetapan Allah. Orang seperti ini yang merupakan hamba Allah itu. Dia tidak mengeluh, dia bahagia bahwa ini kembali pada tempatnya. Suatu saat ada seorang sahabat. Sahabat ini pulang dalam waktu larut malam dan pagi hari, dia ingin sholat bersama dengan Rasulullah SAW. Ketika dia keluar rumahnya, istrinya berkata, dia bertanya pada suaminya ini, jika kita mendapatkan satu amanah, kemudian pemilik amanah itu ingin mengambil kembali amanatnya, apa yang harus kita lakukan? Suaminya berkata, ya kita harus serahkan karena itu amanat. Istrinya kemudian berkata, anak kita adalah amanat Allah. Dan tadi malam Allah telah mengambilnya. Gemetar ini. Dia datang kemudian dia sholat subuh pada Rasulullah. Rasulullah memperlambat sholatnya. Sampai kemudian sahabat itu datang. Rasulullah melaksanakan sholatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, setelah dia sholat, Rasulullah mengatakan, selamat bagimu. Jibril baru saja datang kepadaku dan mengucapkan salam dari Allah kepadaku dan mengucapkan salam untukmu. Bagaimana keridoan seseorang mendapatkan satu musibah dan dia sadar bahwa itu sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semua datang dari Allah, berasal dari Allah, dan ketika Allah meminta kembali, dia penuh dengan keridoan. Orang seperti inilah yang mengatakan innalillah. Yang kedua apa? Ayat itu mengatakan apa? Wa inna ilaihi raji'un, dan kembali kepada Allah.
Orang-orang yang dimaksudkan ini adalah orang-orang yang memang melakukan sebuah proses perjalanan dirinya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan menuju Allah ini bukan perjalanan ringan, ini dipenuhi dengan beragam ujian demi ujian. Semakin dekat dengan Allah, semakin besar ujian yang datang. Orang yang disebutkan sebagai innalillahi wa inna ilaihi raji'un dalam ayat itu adalah orang-orang yang memang datang dari sisi Allah dan memang berjalan kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada orang yang tidak berjalan dengan Allah? Ada. Yaitu orang-orang yang berjalan dalam jalannya apa? Tauhid. Orang-orang yang berjalan justru ingkar kepada Allah. Orang-orang kafir yang disebutkan Al-Quran sebagai kafir, dalam bahasa Inggris, sebenarnya bahasa Inggris juga disebutkan cover, yang tertutupi, yang menutupi. Sesuatu yang ketika orang itu kafir, hati mereka tidak berjalan menuju Allah, tapi mereka menuju ila jahannamin rusda. Al-Quran mengatakan bahwa mereka datang atau kembali kepada apa? Neraka jahanam. Orang-orang ini menempuh jalan yang berbeda. Sebagian lagi kita itu mengatakan bahwa yang dimaksudkan allazina iza asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un adalah makom orang-orang yang memang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing seluruh manusia ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalaluddin Rumi dalam satu riwayatnya mengatakan bahwa para kekasih Allah itu bagaikan air hujan yang diturunkan dari langit menuju muka bumi untuk membersihkan seluruh kotoran yang ada di muka bumi ini. Dan setelah kotoran itu bersih, dia akan menguap kembali kemudian ke langit. Begitulah para kekasih Allah ini datang. Mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke alam muka bumi ini untuk membersihkan beragam kotoran yang ada di alam muka bumi ini dan membimbing manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu kalau kita melihat lebih dalam makna ayat ini bukan diperuntukkan untuk semua orang. Ketika dalam perjalanan menuju Karbala, ada orang yang datang kepada Imam Hussein alaihissalam dan ingin bergabung bersama Imam Hussein. Imam Hussein mengatakan, Anda bukan bersama dengan kami. Kembalilah kepada keluargamu. Mereka berkata bahwa bukankah kami boleh untuk berjihad denganmu? Tidak. Imam Hussein mengatakan perjalanan ini adalah perjalanan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk selainnya. Jadi kalau dalam perjalanan itu niatnya pada hati mereka, Imam Hussein tahu orang ini apakah orang ini memang berniat untuk mempersembahkan dirinya kepada Allah ataukah untuk sesuatu yang lain. Dalam satu perang, peperangan Uhud, ketika sampai pada seorang yang telah syahid di situ, telah meninggal dunia, Rasulullah SAW tidak mensolati dia, tapi Jibril menahannya. Dan Jibril memerintahkan pada Rasul untuk membuka baju orang itu. Dan begitu dibuka bajunya, itu ternyata banyak sekali rampasan perang di dalam tubuhnya itu, dalam lipatan bajunya. Jadi orang ini betul berjuang bersama Rasulullah, tapi tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk mendapatkan apa? Ghanimah. Saya punya seorang sahabat yang menulis penelitian, research terkait dengan doktoralnya. Dia menulis tentang disertasinya itu, tesisnya itu tentang apa? Tentang peperangan di zaman Khulafaur Rasyidin. Di dalam 4 khalifah yang maksud itu. Apa yang dia dapatkan? Sebagian besar berperang itu, kalau satu, mereka berperang pada tempat-tempat yang kaya raya, dan di situ mereka menemukan misalnya banyak perempuan-perempuan yang cantik, baru mereka mau berperang ke sana. Tapi kalau tujuan perang itu pada tempat-tempat yang miskin, mereka tidak mau. Ini penelitian, research. Saya ada buktinya. Menunjukkan ada orang ini, banyak orang pada masa-masa itu berperang bukan karena Allah. Berperang mereka untuk sesuatu yang lain. Uhud sebagai buktinya. Ada yang lebih jelas dari Uhud. Setiap saat ketika kita umroh, kita ziarah ke Uhud. Bagaimana kemudian orang yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah untuk tetap di tempatnya, tapi begitu melihat rampasan perang, mereka turun, mereka lari, takut kemudian bahwa rampasan itu mereka tidak mendapatkan bagian. Berarti tujuan mereka perang untuk apa? Untuk kehidupan dunia, untuk harta. Dan ini bukan untuk lillah. Sementara perjalanan Imam Hussein dari Karbala itu apa? Untuk lillah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan
Ada banyak yang kemudian meninggalkan Imam Husain dalam riwayat, dalam sebagian maktal disebutkan. Ketika mereka didapati bahwa mereka masih punya hutang, belum dilunasi hutangnya. Imam Husain memerintahkan, lunasi dulu hutang kamu. Jangan bergabung dengan kami. Kenapa? Karena ini pengorbanan suci, pengorbanan ilahiyah, dan memang hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selainnya. Jadi yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah orang-orang yang seperti ini, allazina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat berikutnya menjadi bukti. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim. Dan mereka ini adalah orang-orang yang Allah bersalawat untuknya. Siapa yang Allah bersalawat untuknya? Tidak lain ada kepada Nabi dan keluarganya. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Ayat itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam ayat sebelumnya itu tidak lain adalah Rasulullah dan keluarganya yang suci. Karena merekalah yang Allah Subhanahu wa taala bersalawat untuknya. Bukan untuk semua orang. Jadi ayat itu menjadi bukti bahwa yang dimaksud kemudian allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tidak lain ini adalah maksumin alaihi wasallam. Keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada semua orang. Jadi ketika orang-orang itu masuk dalam lingkungan ini, masuk dalam lingkaran keluarga suci ini, mereka berhak juga mendapatkan sholawat. Sholawat itu tidak lain kalau kita bahas adalah doa. Kalau kita bersalawat, ada orang bertanya, untuk apa kita bersalawat pada Rasulullah? Bukan Rasulullah itu sudah makomnya yang tinggi. Ada jawaban menarik dari Alamah Toba-Tobai, Sahibu Tafsirul Mizan. Dia berkata begini, ketika kita bersalawat, seakan-akan kita itu masuk pada sebuah kebun bunga. Indah bunga-bunga di situ. Siapa pemilik bunga itu? Rasulullah SAW. Ketika kita masuk, kita memetik salah satu bunga itu dan memberikan kembali bunga itu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pasti akan tersenyum walaupun bunga itu berasal dari Rasulullah SAW. Sebuah pengandaian yang sangat menarik bahwa bagaimana Alamah Toba-Tobai menjelaskan tentang sholawat kepada Rasulullah dan keluarganya ini. Bahwa justru kita itu ketika kita bersalawat kepada Rasulullah dan keluarganya, itu yang menghubungkan diri kita dengan mereka. Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub menjelaskan begini. Ada seorang ulama satu malam bermimpi. Dia mendapati di situ ada Rasulullah dan ada banyak orang datang pada Rasulullah. Rasulullah memeluk mereka, menciumi mereka dan bertanya bagaimana keadaan keluarganya, bagaimana keadaan kamu. Tapi sama sekali Rasulullah tidak memalingkan wajahnya atau tidak melihat pada ulama ini. Sampai semua orang sudah selesai, tapi Rasul pun tidak melihat kepada dirinya. Sehingga dia bertanya, ya Rasulullah, hal alayya ghadaban? Wahai Rasulullah, apakah engkau marah padaku? Rasulullah mengatakan, tidak, aku tidak marah kepadamu. Tetapi kenapa engkau tidak melihat diriku ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ana la a'rifuka walima la iltafatta alayya. Kenapa engkau tidak memandang diriku, tidak berpaling padaku? Rasulullah mengatakan, ana la a'rifuka, aku tidak mengenalmu. Ulama ini kemudian berkata lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah ada hadis mengatakan bahwa ma'rifatuka ala ummatika, kenalmu pada seorang umatmu lebih kenal dari seorang ibu kepada anaknya. Betul kata Rasulullah. Walakin ma'rifati ala ummati bi miqdari salawatuhum alayya. Bahwa kenalku kepada umatku sesuai dengan bilangan salawat yang saya sampaikan kepada diriku. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajil farjahum. Kita bisa bayangkan bahwa sholawat ini sebenarnya bukan karena Rasulullah, para imam memerlukan doa-doa kita. Tetapi bahwa sholawat itu justru mengangkat kita, menghubungkan diri kita dengan mereka. Memberikan kebahagiaan bagi mereka. Memberikan bunga yang berasal dari diri mereka sendiri. Yang kedua bahwa apa? Rahmah. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim warahmah. Al-Quran mengatakan dan rahmat. Allah berikan rahmat pada orang-orang seperti ini. Yang kemudian disebutkan tadi, rahmat adalah setinggi-tingginya harapan yang ada pada manusia ini.
Rasulullah mengatakan bahwa la tarju adalata minallah. Jangan pernah kamu mengharapkan keadilan Allah itu ditegakkan. Anda bisa bayangkan kalau Allah menegakkan keadilannya. Tidak ada yang bisa masuk surga kita. Kita bicara tentang keburukan orang lain, pindah amal-amal baik kita kepada dia, dan amal-amal jeleknya pindah kepada kita. Betapa seringnya kita lakukan itu. Kalau kita menzalimi orang lain, nanti dituntut di hadapan Allah. Dan semua kebaikan kita dipindahkan kepada dirinya. Ada satu peristiwa di mana Rasulullah menangis. Kemudian Rasulullah tersenyum. Ada sahabat yang berada di sampingnya Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi padamu? Aku saksikan kau menangis, kemudian kau tersenyum." Rasulullah, aku menyaksikan dua di antara umatku ini datang di hadapan Allah. Dan yang satu banyak kebaikannya, kesalehannya, sehingga dia hampir diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sahabat yang satu kemudian menuntut kepadanya, ketika hidup di dunia engkau pernah menzalimi diriku. Sehingga kemudian Allah pindahkan seluruh amal baiknya kepada sahabatnya. Sehingga orang ini menangis di hadapan Allah. Ya Rasulullah mengatakan, aku sedih dengan keadaan mereka. Aku menangis. Ya, dia berkata, ya Allah ma baqiya min syai'an. Ya Allah, tidak ada apapun lagi yang tersisa pada diriku. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, Allah membukakan pintu surga. Di situ ada tempat yang sangat indah, luar biasa. Sahabat yang tadinya dizalimi ini bertanya pada Allah, ya Allah, tempat apakah itu? Allah mengatakan, itu adalah tempat yang aku peruntukkan bagi hamba-hambaku yang memberikan maaf kepada saudaranya. Sehingga dia berkata, aku maafkan dia, ya Allah. Sehingga aku tersenyum, kata Rasulullah, karena kedua-duanya masuk ke dalam surga. Ini kita menyaksikan bagaimana dalam konteks ini Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi hamba-hambanya itu dengan rahmatnya. Rahmat adalah harapan kita tertinggi. Rasulullah mengatakan, jangan kita mengharapkan keadilan Allah itu ditegakkan. Begitu beratnya, begitu sulitnya. Dan kita tahu kemana tempat kita kembali semuanya kalau Allah menegakkan keadilannya. Tapi kata Rasulullah, maka hendaklah kamu mengharapkan rahmat Allah. Harapkanlah rahmat Allah itu. Kalau rahmat Allah ditegakkan, maka tidak ada. Allah ampuni, bersihkan, maafkan kesalahan kita. Allah berikan kesempatan yang baik untuk kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah harapan yang tertinggi. Al-Quran mengatakan, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka yang berjihad, mereka yang beriman, berjihad di jalan Allah dengan diri dan hartanya, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita saksikan. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa Allah itu punya 100 rahmat. Satu diteteskan di dunia ini, seluruh makhluk Allah menikmatinya. 99 tetes lainnya Allah siapkan nanti ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rahmat Allah luar biasa. Kalau satu tetes rahmat saja sudah memberikan kenikmatan yang luar biasa dalam kehidupan di dunia ini, apalagi 99 tetes lainnya. Allah berikan rahmatnya bagi orang-orang yang bersama dengan keluarga Rasulullah SAW ini. Dan yang ketiga, Al-Quran mengatakan apa dalam ayat ini? Ulaika humul muhtadun. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kenapa? Karena mereka bersama dengan keluarga Rasulullah SAW. Karena hakikatnya para imam tidak lain, mereka adalah orang-orang yang Allah datangkan kepada kita untuk membimbing seluruh manusia ini untuk kembali dan menemukan jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat yang dimaksud ini bukan untuk semua manusia, bukan untuk semua kita, tetapi untuk mereka yang bersama dengan keluarga suci Rasulullah SAW, walaupun dalam jalan itu mereka ditimpa dengan rasa khawatir, rasa takut, ditimpa oleh derita, ditimpa oleh kekurangan harta, ditimpa oleh kesulitan dalam kehidupan ini, kekurangan rezeki dan sebagainya. Tapi mereka sabar untuk selalu bersama dengan keluarga suci Rasulullah SAW,
orang-orang yang seperti inilah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, Imam Ja'far Shadiq salamullah alaihi berkata, mereka yang akan bersama dengan kami adalah mereka yang akan ditimpakan dengan beragam bala. Tetapi kami akan menjamin mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu peristiwa. Ini satu peristiwa yang menarik. Ada dua orang ulama, keduanya bersama tinggal di Teheran. Kalau saya tidak salah, ini tentang ada satu kitab namanya Ruhul Mujarrad. Dua orang ulama ini bersahabat dari kecil. Dia bersahabat dari kecil, dan dalam perjanjian mereka, kalau salah satu di antara kita meninggal dunia, maka hendaklah beritakanlah kepada salah satunya bagaimana keadaan di alam berikutnya itu. Salah satu meninggal dunia lebih dulu. Lama setelah itu, baru di dalam mimpinya yang satu lagi sahabat yang lain didatangi oleh sahabat yang telah meninggal dunia. Dia bertanya, begitu lama engkau datang, apa yang terjadi padamu? Dia berkata bahwa kematian itu begitu berat. Ketika jenazah saya itu dibawa dari Teheran ke makam Sayyidah Fatimah al-Ma'sumah, selama perjalanan itu ada dua sosok yang begitu mengerikan. Saya tidak pernah merasakan ketakutan dalam hidup saya seperti ketakutan yang begitu dahsyat terjadi ketika jenazah saya itu dibawa. Tetapi ketika jenazah saya sampai ke makam Fatimah al-Ma'sumah, saya saksikan dari kubur Sayyidah Fatimah itu keluar sosok perempuan yang begitu indah luar biasa dan berkata kepada dua makhluk yang begitu menakutkan, pergilah karena dia adalah tanggung jawab kami. Itu juga yang akan dilakukan oleh para imam kepada kita semua yang dalam kehidupan ini kita selalu bersama dengan mereka, yang mengikuti jalan mereka. Walaupun kita ditimpa oleh beragam musibah, kesulitan, dan beragam hal lainnya, karena menempuh jalan bersama dengan Al-Ma'sumin alaihissalam ini bukan jalan yang mudah. Jalan yang telah dijanjikan akan ditimpakan beragam kesulitan, beragam fitnah. Tidak ada satu fitnah pun yang lebih abadi kecuali fitnah kepada para pecinta Ahlul Bait alaihimussalam. Ini juga ada satu pembahasan menarik. Tidak ada satu peristiwa pun yang paling dibenci dan bagaimana orang berusaha untuk menghalanginya kecuali peristiwa peringatan Asyura. Mengapa? Karena setan paling benci dan paling memusuhi dihidupkannya kembali peristiwa untuk mengenang apa yang telah terjadi kepada Imam Husain dan keluarganya yang suci. Kenapa? Karena inilah peristiwa yang menghidupkan api kebenaran, mengajak manusia lagi untuk kembali pada jalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seandainya tidak ada peristiwa ini, semua orang-orang yang mengaku sebagai umat Islam berikutnya telah jauh dari jalan yang ditegakkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu, mengenang, menghidupkan kembali peristiwa Asyura ini, mengenang musibah yang terjadi begitu dahsyatnya kepada Imam Husain alaihissalam dan keluarganya adalah tindakan yang paling dibenci oleh syaitan. Dengan segala upaya, dengan segala usaha, mereka untuk berusaha bagaimana syaitan itu menggoda orang-orang untuk menghalangi untuk orang datang pada majelis Asyura ini. Siapapun dia, sehebat apapun dia, ketika dia membenci peristiwa ini, membenci untuk mengenang dan menghidupkan kemudian peristiwa musibah Karbala ini, maka ketahuilah bahwa di dalam dirinya itu bersemayam syaitan. Kita tentu melepaskan diri dari semua itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, membimbing kita selalu bersama dengan keluarga suci Rasulullah, menempuh beragam musibah demi musibah dalam kehidupan ini, dan hati kita tidak pernah berpaling dengan mereka. Kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan di hati kita kecintaan kepada Ahlul Bait alaihissalam, mematikan kita dalam kecintaan kepada Ahlul Bait alaihissalam, dan menghidupkan kita semua dalam berkumpul bersama Ahlul Bait alaihissalam. Di malam 10 Muharram, Imam Husain alaihissalam mendirikan sholat. Setelah sholat, Imam Husain berdiri menghadap para keluarganya dan sahabat-sahabat tercintanya. Dalam wajah yang begitu indah, dengan tatapan yang teduh, Imam Husain berkata,
Seandainya di antara kalian ingin meninggalkan tempat ini, aku persilahkan. Berlarilah kalian di antara kegelapan malam, bersembunyilah kalian di antara gulitanya malam, dan keluarlah dari tempat ini dalam keadaan selamat. Kemudian berdiri sahabat yang dicintai oleh Imam Husain. Zuhair berkata kepada Imam Husain, "Ya Aba Abdullah, ya putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah kami meninggalkan dirimu. Sekalipun tubuh ini dicincang-cincang, kulit kami dikelupas, dan daging kami dibakar, dan Allah membangkitkan kami sebanyak 70 kali, kan kami diperlakukan dengan sama. Tidak mungkin kami akan meninggalkanmu, wahai putra Rasulullah. Apalagi kematian hanya terjadi satu kali." Perkataan yang keluar dari hati yang penuh dengan keimanan. Malam gulita, tidak satu mata pun di malam itu tertidur. Keluarga Rasulullah SAW dikepung oleh ribuan pasukan yang telah bersiaga untuk menghancurkan keluarga suci Rasulullah SAW. Di dada mereka keberingasan binatang buas. Mata mereka adalah mata syaitan yang menginginkan dan haus akan darah keluarga mulia, para penghuni surga. Di pagi hari, Imam Husain telah berdiri dengan pasukan. Pasukan di sebelah kanan dipimpin oleh Zuhair, sementara pasukan di sebelah kiri dipimpin oleh Habib Al-Muzahir. Sementara bendera perlawanan yang memimpin keseluruhannya adalah saudaranya Abu Fadl Abbas. Mereka telah bersiap di tengah teriknya matahari yang memanggang Sahara Karbala. Umar bin Sa'ad sudah tidak lagi tahan. Syaitan telah mengelabui dirinya. Hawa nafsu begitu menguasai harapannya akan penguasaan terhadap tanah Rei. Dia tidak sabar dan dia membidik Imam Husain alaihissalam dan pasukannya dengan anak panah. "Lihatlah, inilah aku Umar bin Sa'ad memulai peperangan ini." Ia membidikkan panah itu kepada pasukan Imam Husain alaihissalam. Al-Hur yang berdiri di samping Umar bin Sa'ad bertanya, "Apakah engkau akan memerangi keluarga suci Rasulullah?" Umar bin Sa'ad, "Saksikanlah, akulah yang memulai perangan ini." Al-Hur kemudian telah datang berkata bahwa telah datang di hadapanku antara pilihan surga dan neraka. Ia memanggil putranya, ia memacu kudanya. Imam Husain menatap, ada seorang yang datang kepadanya, dan Imam Husain menyiapkan pasukannya. Orang itu datang kepada Imam Husain. Dia saksikan Al-Hur yang telah menggiringnya, membawa pasukannya dan membawa ke tanah Karbala ini. Al-Hur begitu mendekati Imam Husain, dia turun dari kudanya. Dia berkata, "Ya putra Rasulullah, maafkan diriku. Tidak aku duga bahwa mereka akan membantai dirimu." Al-Hur kemudian berkata, "Duhai Imam Husain, apakah taubatku masih diterima?" Imam Husain memanggil Al-Hur dan berkata, "Allah akan memaafkan kesalahanmu. Engkau sebagaimana yang dinamakan oleh ibumu Al-Hur, yang bebas di dunia dan akhirat." Al-Hur melaksanakan sholat 2 rakaat dan dia meminta izin kepada Imam Husain alaihissalam untuk berbalik memerangi musuh. Dia berkata, "Ya Aba Abdillah, izinkan aku orang pertama yang terbunuh dari dirimu." Imam Husain mengizinkannya. Ia berperang tanding dengan luar biasa dan terbunuh dan berteriak, "Ya Aba Abdillah." Hari begitu menjelang, peperangan dimulai, genderang perang begitu dahsyatnya. Ketika sampai pada saat menjelang sholat, ada yang mengingatkan Imam Husain, "Wahai Imam, sesungguhnya waktu sholat telah tiba. Matahari telah berada di atas penggala kepala kita." Imam menengadah ke langit dan berkata, "Ya Allah, Engkau saksikan semua ini." Tiba-tiba ada orang yang menghardik dan berkata, "Apakah sholat kalian akan diterima Tuhan?" Habib bin Muzahir berkata, "Demi Allah, terlaknatlah dan celakalah dirimu. Sekiranya sholat yang dilakukan oleh keluarga suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diterima Allah, maka tidak ada satu manusia pun yang sholat akan diterima Allah." Dia marah luar biasa dan dia meminta izin kepada
Imam Hussein alaihissalam untuk berperang tanding. Dia keluar dari pasukannya dan berkata, "Ana Habib al-Muzahir." Akulah Habib al-Muzahir. Akulah pembela keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kalian saksikan bahwa pedangku akan menebas leher kalian? Kalian pasukan yang begitu banyak, tapi kami memiliki kesabaran yang tiada batas. Habib al-Muzahir dalam usianya yang renta, yang sudah 70 tahun lebih menunggangi kudanya. Ia berperang tanding dengan pasukan musuh dengan begitu dahsyatnya. Dia adalah pasukan yang telah membela Imam Ali bin Abi Thalib, membela Imam Hasan al-Mujtaba, dan saat ini membela maulanya Al-Husain alaihissalam. Tidak ada rasa gentar pada dirinya. Ia perangi musuh dengan jumlah musuh 62 orang tumbang di atas pedangnya. Sampai tiba-tiba seorang pasukan musuh datang melewati beragam barisan. Ia datang dari belakang dan memukul leher dari Habib al-Muzahir. Habib al-Muzahir terkejut. Dia terjatuh dari kudanya. Tiba-tiba kemudian tubuhnya diinjak oleh Badil al-Maryam. Dia saksikan bagaimana pedang Badil al-Maryam menebas tubuh Habib al-Muzahir. Belum puas dia menebasi tubuh Habib al-Muzahir, dia sembelih leher Habib al-Muzahir. Imam Hussein melihat. Imam Hussein berkata, "Duhai Habib al-Muzahir, sampaikan salamku kepada datuku Rasulullah. Sampaikan salamku kepada ayahku Ali bin Abi Thalib. Sampaikan saudaraku kepada Al-Hasan." Habib al-Muzahir menangis dan berkata, "Ya Maulai, ya Abu Abdullah." Darah Habib al-Muzahir membasahi kemudian padang Karbala yang gersang. Tubuh tuanya yang rentak tercincang-cincang. Kepalanya putus. Inilah kepala pertama yang telah diputuskan oleh para durjana. Ya Rasulullah, ya Maula, ya Amirul Mukminin, kau saksikan Habib al-Muzahir datang kepadamu, mengadukan seluruh perlakuan umatmu kepada cucumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Hussein kemudian mendirikan salat. Inilah azan yang terakhir kali disenandungkan di padang Karbala yang gersang. Anyir darah mulai tercium. Imam Hussein alaihissalam memulai mendirikan solat. Ia meminta izin dari musuhnya untuk melaksanakan solat, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, mengadukan derita yang terjadi di padang Karbala. Dengan khusyuknya Imam Hussein melaksanakan solat. Sebagian sahabat, Burair bin Khudair dan beberapa sahabat lainnya berdiri untuk melindungi Imam Hussein, dan sebagian yang lain tengah mengikuti sholat berjamaah dengan Imam Hussein. Duhai betapa indah sholat ini. Imam yang mengimami sholat adalah penghulu pemuda surga. Sementara sholat ini adalah sholat terakhir di padang Karbala. Duhai, mengapa pintu langit terbuka saat itu? Tetapi dalam keadaan sholat yang seperti ini, tengah menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala di antara sujud dan ruku, panah terus kemudian berterbangan menerpa Imam Hussein yang tengah sholat. Para sahabat membentengi dirinya dengan panah-panah itu. Kita saksikan bagaimana panah-panah itu menembus Zuhair, menembus Khudair. Mereka menegakkan diri mereka untuk memasung diri mereka dalam panah-panah yang begitu banyaknya, menahan diri mereka agar tidak satu panah pun menembus maulanya Al-Husain. Ya Allah, mereka berdiri dengan sekuat tenaga dalam nafas-nafas terakhir mereka. Mereka berdiri menjadikan tubuh mereka sebagai sasaran anak-anak panah. Ribuan anak-anak panah menembus jantung mereka, tubuh mereka, agar tidak satu pun anak panah itu melukai tubuh Al-Husain. Masya Allah. Ya Allah, Allahumma ya Allah, kau saksikan ini
keimanan telah meliputi jantung hati mereka. Dalam kesedihan, dalam duka cita, dalam derita, dalam musibah, dalam kematian, tidak sedikit pun mereka ingin agar Maulanya Al-Husain terluka. Karena mereka korbankan nyawa mereka untuk melindungi Maulanya Al-Husain. Fajazaqallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa saya'lamuna allazina zalamu ayyamun kalabun yankalibun.